Black Society, negara manapun tidak bisa memprediksi, sulit memprediksi dan memberikan solusi-solusi. Sekarang terjadi setelah modernisasi, ada masalah sampah dan limbah terjadi, ada masalah tanah lingkungan rusak, banjir, kekeringan, kelaparan, bahkan COVID-19 saat ini yang membuat gaduh masyarakat seluruh dunia yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Innalhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Kopitu Bapak Yoyo Pitono. Yang saya hormati moderator dan pengurus Kopitu di seluruh Indonesia. Yang saya hormati hadirin sekalian yang ikut dalam acara forum diskusi ini. Kenalkan, saya Muhammad Sobri, tinggal setiap hari di Pati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Kopitu yang telah memberi saya untuk aktualisasi idealisme lewat diskusi ini. Mudah-mudahan banyak juga nanti masukan buat tim kami, tim di foundation kami, Virtual Kapal Selam, kebetulan langsung dikawal oleh Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Kita ada saksikan bersama tadi kata kunci dari Pak Ganjar Pranowo, itu bahwa kita harus melakukan kegiatan total solution, memecahkan masalah-masalah pertanian terutama lahan kering. Kita akan mempresentasikan tentang produksi mandiri pupuk organik dan energi pendukung budaya pertanian menurut teknologi bioreaktor kapal selam. Ya, saya lebih enak kalau kita nanti sedang mereviewer sebagai editor juga. Oke, bisa dilanjut. Moderator, paparannya dilanjut. Oke, latar belakang daripada ya sudah jelas. Latar belakang dari kegiatan kami adalah awalnya adalah sekarang adalah kita memasuki era modernisasi lain dengan zaman dulu ketika revolusi industri, yaitu permasalahan dari distribusi kekayaan. Karl Marx, Max Weber, dan seterusnya. Tapi sekarang, modernisasi dunia milenial sekarang, itu lebih dikenal dengan Black Society. Kalau di Kopi itu ya ekonomi lingkungan yang nanti akan kita bahas ya pada siang hari ini. Black Society, negara manapun tidak bisa memprediksi, sulit memprediksi dan memberikan solusi-solusi. Sekarang terjadi setelah modernisasi, ada masalah sampah dan limbah terjadi, ada masalah tanah lingkungan rusak, banjir, kekeringan, kelaparan, bahkan COVID-19 saat ini yang membuat gaduh masyarakat seluruh dunia yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun juga. Kanker, ginjal, diabetes, jantung, dan lain-lain. Terus, admin, kita bergerak, ini saya ambil dari ilmunya orang-orang IPB, yaitu kita berangkat dari dinamika nutrien. Sampah dan limbah organik, kita kembangkan dari ilmu yang saya dapat di kampus IPB, ternyata antara teori dengan lapang tidak jauh berbeda. Saya adalah produk perguruan tinggi ya. Kemudian kalau istilahnya kita adalah pada waktu kita sekolah di SD SMP ada rantai makanan. Kalau di IPB itu istilahnya dinamika nutrien. Contoh bagaimana perjalanan fosfor, perjalanan nitrogen, perjalanan kalsium, perjalanan karbon. Kita akan kawal dengan baik. Karena itu yang membuat kerusakan kalau tidak dikelola dengan baik. Energi nggak bisa diciptakan
dan tidak bisa dimusnahkan, harus dikelola. Itu tanggung jawab kita yang selama ini kita jauh dari teori atau fakta-fakta ilmiah seperti ini. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, limbah organik tadi saya sepakat tadi 5%, organik komponen organik dalam tanah adalah 5%, bahkan sekarang mulai hilang. Kemudian air itu 25%, mineral itu 45%, dan udara itu 25%, itu ya. Limbah organik untuk mendukung efisiensi bisnis pertanian di era modernisasi global tentunya berhubungan dengan ekonomi lingkungan. Kita yang akan bahas kali ini. Monggo, teruskan. Bisnis menyuburkan tanah, ekonomi lingkungan berbasis dinamika nutrien menuju kedaulatan pangan. Menuju kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu ya organik. Organik ya kedaulatan pangan. Maka kalau ada produk organik yang mahal, itu keliru. Keliru. Jadi namanya kedaulatan pangan adalah organik. Jadi semangat kita adalah bagaimana tanah seperti waktu kita kecil lagi ada cacing. Sekarang mencari cacing susah sekali. Hanya ada di pasar hewan, pasar ikan. Nah, kita semangatnya adalah mengembalikan cacing di tanah persawahan kita. Itu seperti itu. Tanah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan tanam di atas. Tanah yang mempunyai kesuburan baik fisik maupun kimia. Ditopang oleh kesuburan biologis yang bagus. Itu bisa, sangat bisa. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki tanah tadi dengan prinsip dinamika nutrien. Kita mengatur-ngatur, jangan sampai ada menghentikan sistem lingkaran atau dinamika nutrien tadi. Oke, lanjut. Lanjut, admin. Oke, jadi kita juga sekarang cenderung ketahanan pangan. Sekarang kita bahas dulu sebelum kita lanjut adalah ketahanan pangan bedanya dengan kedaulatan pangan apa? Kalau ketahanan pangan masih boleh impor. Sekali lagi, ketahanan pangan masih boleh impor. Kalau kedaulatan pangan tidak ada komponen impor. Itu sesuai cita-cita Bung Karno. Sesuai cita-cita pendiri bangsa ini. Berdaulat pangan, kemandirian pangan, tidak ada komponen impor. Itu semangatnya seperti itu, Bung Karno. Sekarang memasuki kompetisi global dan mengurangi impor, tentunya sekarang adalah kegiatan efisiensi. Misalnya kita berangkatnya memang dari desa, gerakan kita. Dari desa, kekuatan desa. Saya masih memegang kitab saya itu sekarang, saya masih meyakini konsepnya John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox, Megatrend Asia. Itu ternyata sekarang terbukti. Efisiensi diperlukan inovasi teknologi. Jadi siapa aja yang efisiensi akan terlibat. Itu menurut Naisbitt, John Naisbitt. Itu peneliti sosiolog sama ekonom dari Amerika. Itu betul. Jadi kita sebagai bukti. Ketika saya main-main di Cina, lihat kebun namanya kebun ulat sutra, di sana BEP-nya cuma 900. Sedangkan di kita di Indonesia, di Pati, kebetulan lingkungan saya itu kebun ulat sutra tutup sekarang karena nggak efisien, karena BEP-nya 1.800. Bogor sama, di Pare Kediri juga sama, tidak efisien, tutup. Sebentar lagi jagung, tebu, kalau kita nggak kembalikan, nggak efisien, tutup juga karena BEP. Kemarin porang jatuh, BEP kita sekitar 7.000, sedangkan Afrika adalah 3.000, jelas jatuh. Nah, bagaimana kita harus BEP-nya lebih rendah dari itu? Kuncinya apa? Efisiensi adalah inovasi teknologi, wajib, tidak ada kata lain. Kalau nggak tutup.
Apalagi sekarang berbahaya sekali bila kita nggak mengikuti kalau NESB itu berpikir global, bertindak lokal. Ya, berpikir harus global, harus ke depan misalnya, dan harus efisiensi. Efisiensi syaratnya sekali lagi adalah inovasi teknologi. Sekarang bukti efisiensi. Kita contoh yang terkecil. Kalau NESB kan berpikir global, bertindak lokal. Sekarang contoh, setahun yang lalu, bawang di Jawa Tengah, bawang merah di Brebes, harganya jatuh. Karena apa? Kalah saingan dengan bawang yang di Jawa Timur. Pak Jokowi berhasil membangun jalan tol. Dulu Pare, ya, Jawa Timur, menuju Jakarta, Lombok pada busuk di jalan karena macet, nggak ada jalan tol. Sekarang hebat sekali. 5 jam sampai Semarang, 10 jam sampai, karena supirnya banter-banter dan jalan tol. Akhirnya dengan kemajuan digital marketing, di Jawa Tengah harganya 8.000, sedangkan BEP di Jawa Timur itu 6.000. Dijual 7.000, hancur semua. Itu keberhasilan. Jadi kadang-kadang ada program yang namanya digital marketing. Wah, ada program. Itu digital marketing itu juga bumerang juga, jalan tol juga bumerang juga. Kalau kita tidak efisien. Sekarang, kalau ada barang-barang dari China, dari Australia, dari Jepang datang ke pelabuhan, datang ke Tanjung Mas, datang ke Priok, membawa kontainer yang besar, langsung ke tol. Habis kita UMKM kita kalau nggak kreatif, nggak efisiensi. Sekarang pasar kita gara-gara itu, 90% itu direbut luar karena dengan fasilitas yang luar biasa. Nah, gerakan kita sekarang itu efisiensi. Bagaimana porang itu BP 2.000 bisa, harus bisa. Jagung sama. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Jadi ada regulasi hukum, ada inovasi teknologi, itu syarat yang diungkapkan oleh John Naisbitt tahun 95, itu bacaan saya 95. Kalau enggak itu tidak bakal bisa. Saya dulu beberapa tahun lagi ketika Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Pak Syukur, peternakan Pak Syukur ya. Saya dipanggil Pak Syukur, ada tamu dari Kementerian Australia Barat. Australia Barat menuju Jawa Timur itu 4 jam naik pesawat dekat. Kalau naik tol laut, namanya Australia, itu mempunyai tol laut atau kapal yang ada cold storage. Dia kepengen jual susu di Indonesia. Pak Menteri bilang, Menteri Australia, saya akan impor, Indonesia nggak usah repot-repot, saya akan impor atau akan mensuplai Indonesia susunya. Saya kebetulan dibawa Pak Kusnan, ya Pak Kusnan itu orangnya Sekar Tanjung, yang GKSI Jawa Timur pada waktu itu. Mudah-mudahan masih sehat beliau. Tolak susu impor. Semua pada tepuk tangan. Tolak semua. Ternyata apa? Menteri Australia bilang, nggak apa-apa. Saya ditolak, kata Pak Menteri. Dari kementerian sana. Nah kemudian dia pulang dengan kecewaan. Tidak apa-apa Indonesia nolak susu kami. Tidak apa-apa Indonesia nolak susu kami. Ingat, sapimu, sapi perahmu, pakannya dari saya namanya dedak polar atau gandum atau apa, dedak gandum atau polar. Sejak itu Pak, seminggu kemudian saya amati, saya masih ingat, dari persak 50 kilo menjadi 50 kilo 100.000 menjadi 150.000 sampai sekarang naik terus. Sempurnanya, sungguh sempurnanya ketidakmandirian kita. Australia salah tidak, Amerika salah tidak, China salah tidak. Karena itu amanat parlemen, amanat legislatif untuk melindungi petaninya. Bagaimana legislatif kita? Tidak bisa disalahkan pemerintah, tidak bisa itu. Tapi kita harus gotong royong. Nah itu semangat kita di sana gotong royong. Tidak ada yang paling berperan. Tidak ada ego sektoral. Tidak ada ego sektoral. Nah sekarang kita antar departemen kan merasa paling pahlawan. Departemen pertahanan sendiri, departemen sendiri. Akhirnya nggak efisien. Kalau kita tidak segera mengembalikan persatuan, kesatuan, gotong royong,
nasib kita seperti Majapahit, nasib kita seperti Sriwijaya. Seperti itu. Jadi kita memiliki lingkungan global warming, mandiri energi, mandiri pupuk, mandiri air. Itu harus tercapai. Bagaimana ngolah sampah membuat pupuk pakai listrik PLN? Ya mahal. Orang habis. Pupuk beli mandiri, tidak mandiri habis juga. Air lagi pakai sanyo habis. Kita sudah kerjakan itu, namanya biotor kapal selam. Berhasil tidak? Kita sudah membangun lebih dari 30, berhasil tidak? Ya ada yang, kalau menurut indikatornya MUU dengan desa-desa, kita 100% berhasil. Maaf, 99,99 berhasil. Kalian mengatakan 100% sama dengan takabur. Takabur itu berbahaya. Kita katakan 99,99% saja. Jadi kita mandiri energi, mandiri pupuk seperti di video tadi. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, di dalam biotor kapal selam itu satu unit komplit itu P11 itu 100 kubik. 100 kubik. Kemudian P2, P1 itu bisa melayani P2 sampai 50. Rata-rata desa membangun sampai P6 saja. Nah, satu unit bioreaktor P2 dan P1 itu bisa melayani atau mandiri pupuk 100 sampai 150 hektar. 100 sampai 150 hektar. Kalau P2 itu daya tampungnya 10 kubik pupuk padat. Setahun bisa menyuburkan 2 sampai 3 hektar. Artinya kalau 50 unit itu 150 hektar. Tugas P1 apa? Tugas P1 adalah menghasilkan energi, menghasilkan pupuk, menghasilkan dekomposer. Kenapa menghasilkan energi? Karena nanti sampah yang giling adalah sampah sendiri. Tadi sudah dilihat tadi. Tadi kita sudah lihat di video tadi. Ada penggilingan sampah. Ada untuk kotoran ternak. Itu yang menggiling adalah itu. Air, irigasi. Baik berapa kilo. Juga yang mendorong pakai listrik, mandiri juga. Itu semangat kita adalah efisiensi tadi. Dekomposer, itu ada atau bakteri komponennya adalah untuk menghancurkan sampah yang telah dicacah. Dengan sampah yang telah dicacah, otomatis memperluas ruang fermentasi. Dengan cepat maka 3 minggu sudah jadi pupuk dan bisa digunakan baik pupuk padat maupun pupuk cair. Itu. Nah, kemudian sampah kadang-kadang apa saja itu yang P2 ya. Kadang-kadang yang dilihat plastik digiling, beleng digiling, ada kecemur pasir apa. Itu kan yang seperti itu sampah di kita. Makanya sekarang kita balik. 3R itu kan dulu pemilahan. Ada plastik, ada apa. Berhasil. Tapi sampai TPA, TPS, campur lagi. Kita balik. Sekarang dari air dulu. Sambil kita nanti giling semua. Setelah itu sambil kita edukasi. Ternyata itu ada titik temu keberhasilan. Jadi kita balik. Nah setelah itu masyarakat yang akan mengembangkan sendiri. Akan pilih sendiri. Jadi sepenting selesai dulu sampai di akhir untuk pupuk. Nah gimana pupuk yang tercampur dengan plastik? Ya kita untuk pupuk hutan. Hutan pinus, hutan jati, hutan randu. Yang dimana hutan-hutan itu akan subur sambil menunggu oksidasi plastik yang nggak kelihatan tadi. Kan nggak untuk dimakan. Tapi kalau yang murni, desa mau murni untuk organik, bisa tanaman pangan, melon, tanaman pangan, dan seterusnya. Itu konsepnya seperti itu. Jadi kita dari awal dulu sambil kita mengedukasi masyarakat. Oke, lanjut. Ingat waktunya. Jadi kita 30 desa lebih, kita tuh nggak main-main mendampingi desa. Desa memerintahkan kami, BUMDes dengan kami. Pekerjaan saya itu sampai di mana Pak Lurah? Kerjaan saya itu sampai di mana Pak Bupati? Kerjaan saya itu sampai di mana? Karena di web atau di internet, itu wartawan selalu memuat yang bombastik. Bisa jadi listrik, bisa jadi gini, bisa jadi gitu.
Untuk itu perlu MOU. Saya ngerjakan sampai mana? Misalnya anggaran desa hanya mempunyai anggaran sampai keluar gas, ya ditulis. Ada di sana itu. Pekerjaan ini dikatakan selesai bila keluar gas. Tapi kalau desa itu punya anggaran untuk membuat RAB sampai genset, kan kita hanya dampingi yang membuat mereka swakelola. Sampai genset, kita akhiri bila keluar listrik. Kalau lebih lagi, bila nggak tercapai itu, kita akan ganti 100%. Ini 100% mana? Ini. Bila uang akan kembali 100%. Bayangkan. Betapa nekatnya tim kita. Baru kali ini katanya Pak Bupati. Kita bertanggung jawab. Tapi sekarang yang paling banyak sampai keluar listrik. Belum sana-sana beberapa lah. Karena menganggarkannya ini, saya melirik dari RAB. Melirik RAB, karena saya nggak mau RAB. Itu dana yang dikeluarkan kelihatan antara 300 sampai 2 miliar per unit. Tergantung kepentingan desa, kekuatan desa. Itu yang terjadi seperti itu. Dan yang minta desa-desa tersebut. Cuma kalau nanti tidak ada MOU, nanti kalau ditanya KPK atau wartawan atau apa, loh ini Pak Sobri kok nggak keluar listrik? Lah desa nggak ada RAB, namanya RAB untuk listrik karena belum punya anggaran berikutnya. Jadi saya katakan Biro Kapal Selam itu kalau indikatornya MOU ini 199,9% berhasil. Kalau indikatornya ini. Tapi mimpi kita itu masih banyak sekali. Jadi bagaimana 150 hektar per unit itu harus selesai. Nah ini kelihatannya pemerintah Jawa Tengah nggak ngerti, pemerintah pusat ya, itu sangat support sekali. Nanti sekarang sudah ada rapat-rapat, semua biro sudah dikumpulkan, Kadis Jombang untuk gotong royong. Semacam itu kira-kira. Oke, lanjut. Oke, dilanjut. Nah, ini salah satu MOU-nya. Ada rapat desa apa namanya? Musyawarah rembuk desa atau apa itu? Saya nggak begitu paham itu. Kita datangkan, ada MOU tanda tangan, di atas materai dicatatkan ke notaris. Kepala desa, enak. Karena apa? Ada namanya pengalaman sejarah. Rata-rata orang membuat IPAL, membuat itu 100% itu pada gagal. Sehingga kepala desa atau BUMDes itu mesti ada kritikan dari masyarakat. Kepala desa bilang, kalau ada gagal, itu loh Pak Sobri akan ganti 100%. Ini notarisnya. Akhirnya pada sepakat semua. Bahkan tugas itu sekarang lebih diperintahkan saya. Pak Sobri sudah selesai organik, tapi yang plastik bagaimana? Nah itu PR lagi. Plastik akhirnya kita buatkan grip yang seperti tadi itu, cetakan tadi. Jadi nanti bisa untuk pertanian, bagaimana pertanian itu hemat air. Itu sudah kita kerjakan. Kemudian ada lagi, sampah itu macam-macam. Makanya perlu kita buatkan sampah. Kadang-kadang mereka dibuatkan pada mangkrak. Karena nggak pakai sains. Jadi kalau mesin organik ya organik saja. Pesonya segitu. Kalau kita 4 jenis peso, memotong, menggerus, mencabai, memukul, semua sama akan habis. Seperti tadi di tayangan video, nanti ada video lagi kalau mau ditayang panitia. Yang kemarin tamu 3 hari lalu DPD RI datang untuk kita tunjukkan bahwa kita punya mesin namanya pukat harimau. Apapun akan masuk. Ternyata setelah masuk, di jalan ada kendala. Ketika nanti sampah di kita realnya adalah macam-macam. Ada tempurung kelapa, ada turan, ada pelapa pisang, ada pelapa kelapa. Itu kan walaupun mesinnya kenceng pun tidak bisa. Walaupun truk juga. Maka kita perlu IoT. IoT masuk sana. Kebetulan dulu saya pernah ngajar komputer. Kita buat flowchart. Jadi ketika nanti sampah yang ringan datang, dia jalan. Ketika berat, conveyor atau sinyal memerintahkan untuk berhenti. Sampai menunggu mesin itu melumat dengan ringan lagi. Dan seterusnya, alhamdulillah selesai. Itu kalau nggak
Makanya temuan saya itu banyak. Tapi itu kalau nggak campur tangan Allah, tidak mungkin karena kepala desa pada doakan saya. Pak Sobri sehat ya, Pak Sobri sehat ya. Amin. Jadi teknologi yang kita temukan tuh benar-benar campur tangan Allah. Nggak mungkin Muhammad Sobri itu kecil, orang desa, menemukan setiap tahun bisa lebih dari 5 temuan kalau nggak campur tangan Allah, nggak campur tangan Tuhan Yang Maha Esa, tidak mungkin. Seperti Indonesia ini. Pak Sobri, ya? Pak Sobri, agak dipercepat Pak, waktu kurang 5 menit lagi. Oh, kurang 5 menit. 5 menit masih banyak Pak bagi saya Pak. 5 menit itu banyak. Biasanya saya 10 menit Pak. Tapi aduh 20 menit oh, panjang sekali kan bilang gitu. Oke, kita lanjut. Seperti kita itu bisa masih berdaulat Pak. Karena doa tadi. Coba, Indonesia merdeka itu bukan karena perang. Saya dulu pernah dikritik salah satu jenderal. Loh kok karena perang gimana? Tidak ada Pak. Tidak karena perang itu. Loh kok bisa? Pak tentara bilang Pak jenderal. Iya. Coba. Buka Undang-Undang Dasar 45. Bahwa kemerdekaan ini diperoleh rahmat Allah yang Maha Kuasa dan diraih oleh keinginan luhur. Tidak ada kata-kata perang. Walaupun perang itu penting. Nah, seperti ini sekarang kita dalam perang. Perang globalisasi, efisiensi itu. Jadi sekarang itu kita juga masih perang. Dengan kekuatan, inovasi, teknologi, gotong royong, keinginan luhur. Kita pemenang kok. Kemarin Jepang ke Pati. Ya, foto-foto. Cekrek-cekrek, silakan saja. Yang suruh mendatarkan paten kan Mas Ganjar. Dan itu kan yang perlu. Nggak usah Pak. Kita kan orang Muslim terima saya. Ilmu yang bermanfaat. Nggak boleh. Kamu ingat tempe. Mas, ingat Pak. Tempe itu yang matanya orang Jepang. Kita mau jual tempe ke Singapura. Kita mau jual tempe ke Amerika. Itu harus izin Jepang. Oh gitu ya Pak. Akhirnya saya mau mematenkan ini. Ya. Karena untuk melindungi bangsa ini. Itu kira-kira ceritanya ini. Jadi kita kembali ke foto-foto Jepang. Di Jepang, dibawa ke Jepang, bioreaktor hanya hidup cuma 3 bulan karena musim panasnya itu 3 bulan kecuali dengan ada pemanas. Kalau Indonesia 365 hari itu hidup. Makanya Indonesia tidak akan terkalahkan. Ngapain pakai pupuk kimia? Kita pakai organik aja sudah cukup kok. Kemarin saya ditelepon sama KLH, sama DLH, sama Pemprov Jateng. Pak Supri ikut diskusi, apa? Raw opening. Raw opening itu dulu tahun 90, dalamnya 12 meter. Sekarang cuma 3 meter. Selesaikan, karena itu ada sedimen. Banyak diskusi. Loh, ini yang menyelesaikan raw opening. Jadi enceng gondok atau ternak-ternaknya jelas kita tata, tapi dengan kolaborasi dengan semua pihak hadir. Yang peternakan membuat biogas tidak mencemari lagi, tapi justru mencemari akan menyuburkan enceng gondok karena viable pupuknya sudah terfermentasi. Nah itu harus ditangkap oleh Departemen Pertanian, isoke semua. Nah itu setelah selesai kata Pak Gub, gimana caranya Mas Sobri cara menyelesaikan? Pertama selesaikan masalah awal dulu, yang kedua tambang. Coba kalau ditambang itu namanya raw opening, kan sekarang kan kita suruh nangani 15 danau prioritas nasional. Pertama adalah Jawa Tengah. Kita duduk di situ ya. Itu kalau kita panen namanya pupuk organik di sana, kita tambang di sana. Sudah Jawa Tengah itu akan oke. Toba juga sama. Jadi kita kaya sekali. Nah sekarang kita berak di WC sudah titik, nggak pernah diputar. Katanya mencemari lingkungan. Dulu itu orang berak di mana-mana subur kok. Tapi kan tinggal titik tengah seperti apa. Nah kira-kira bioreaktor kapal selam kalau dikatakan berhasil menurut MUU oke. Tapi kita masih punya PR yang banyak. Perlu dukungan-dukungan dari semua pihak. Termasuk saya sudah kontak sama Rektor IPB. Mau dukung kita juga. Dengan Astra, dengan apa-apa, dengan petani. Kalau kita sendiri-sendiri, tidak bakal bisa.
Di sini mungkin ada Bu Eni tadi. Bu Eni juga tetangga saya itu. Teman saya lama. Bu Eni itu Pati juga loh, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Bu Eni itu Pati juga. Itu aktivis TRIGO, itu aktivis wanita yang luar biasa. Nah, tapi kita juga si Mas Ganjar itu jangan yang kecil-kecil. Kita menangani masalah kelangkaan pupuk dan seterusnya. Alhamdulillah kita nggak sendiri. Ada Pak Lurah. Kita bergerak dengan lurah dan desa, BUMDes. Tanpa itu kita nggak bakal bisa. Masalah teknologi cuma 10%, Pak. Yang 90% adalah social engineering, ya Bapak, Pak Asikin, Pak Yoyo, Pitoyo, Pak Lurah, Pak Gubernur, dan hadirin yang ada di sini. Itu yang lebih berat. Kalau teknologi 10%, tapi social engineering, mengatur sampah, mengatur manusia, itu jauh lebih berat daripada kita. Kita cuma 10%. Gitu aja mungkin nanti kira-kira kurang dikit. Kita sampaikan, mohon maaf kalau kurang berkenan karena siang-siang harus semangat. Kalau nggak semangat, ngantuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopri. Nanti